Aku pada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, bagaimana kabar kita hari ini? Saya percaya setiap kita sampai hari ini masih merasakan kebaikan Tuhan, masih merasakan kemurahan Tuhan, amin. Mari sama-sama sebelum kita mulai ibadah Welcome BBD hari ini, kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan yang boleh kami rasakan. Sampai hari ini Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami ada. Itu semua karena kebaikan Tuhan, semua karena kemurahan-Mu ya Bapa. Kami mau datang hari ini Tuhan, kami mau sembah Engkau. Kami mau naikkan pujian penyembahan kami dari hati kami. Thank you Lord Jesus, thank you God. Thank you Jesus. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Oh, Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Oh, aku pada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Thank you Lord Jesus. Mari sekali lagi sama-sama naikkan pujian ini. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Oh, aku pada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku pada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Amin. Aku hidup hari
kasih. Yesus, Engkau sangat baik. Mari Bapak Ibu nyatakan, aku pada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Oh, aku pada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku pada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Sungguh Engkau sangat baik, kami rasakan di dalam hidup kami. Oh ya Tuhan, terima kasih untuk kemurahan Tuhan di dalam hidup kami. Sungguh kami bersyukur. Oh, mari angkat suaramu, engkau yang di rumah-rumah, angkat suaramu sembah Tuhan. Oh, we worship you, oh Lord. Hallelujah. Oh Tuhan, kami bersyukur ya Bapa. Shiri biara la bala namanya sera la bo. Korudo biara la bala bayasi. Kami muliakan namamu, kami memuji-Mu. Ya la namanya sera la bo. Kere de biara la bala. Shiri biara la bala takana namanya sera la bo. Oh Yesus Tuhan, haleluya. Betapa kami bangga kami punya Allah seperti-Mu ya Tuhan. Sungguh indah kehadiran-Mu di dalam hidup kami Yesus. Oh haleluya. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. What a beautiful name it is. What a beautiful name.
Christ my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of, oh, what a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. You have no rival. You have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom. Yours is the glory. Yours is the name above all names. You have no rival. Yes, you have no equal, oh Lord. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom. Yours is the glory. Yours is the name above all names. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus Christ my King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. What a powerful name it is. The name of Jesus. Yes, you are Christ our King. What a powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. You are so powerful, so wonderful, so beautiful. Yes, you are my Lord. Hallelujah. Shalom, Bapak, Ibu, dan para calon orang tua yang dikasihi dalam Tuhan. Pada hari ini kita berjumpa di dalam acara Welcome Baby Day. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Anita yang telah mengundang saya untuk berbagi dan juga mengisi materi pada hari ini. Perkenalkan, nama saya Elizabeth Clarissa Wowor. Saya seorang dokter spesialis anak dari salah satu rumah sakit swasta di Gading Serpong. Untuk tema yang akan saya bawakan pada hari ini menurut saya cukup penting untuk diketahui oleh orang tua dan juga para calon orang tua, terutama pada masa pandemi seperti sekarang ini, yaitu bagaimana meningkatkan imunitas anak di masa pandemi. Kemudian kita akan mulai langsung ya. Judulnya adalah meningkatkan imunitas anak di masa pandemi.
Nah, kita sudah menjalani pandemi ini sudah lebih dari 10 bulan. Apa yang dimaksud dengan pandemi? Bahwa pandemi itu adalah wabah yang terjadi di seluruh dunia atau di wilayah yang sangat luas, melintasi batas internasional dan mempengaruhi sejumlah besar orang. Jadi pandemi tidak hanya terjadi di Indonesia saja, tetapi juga di seluruh dunia. COVID-19 atau Coronavirus Disease 2019 ini merupakan nama penyakitnya, yaitu penyakit saluran nafas yang disebabkan oleh virus corona jenis baru yang belum pernah diidentifikasikan sebelumnya pada manusia. Dan virus penyebabnya dikenal dengan nama SARS-CoV-2. Untuk penularan daripada COVID-19 ini sendiri seperti yang kita ketahui dapat terjadi secara langsung melalui kontak dengan penderita daripada COVID-19 ataupun secara tidak langsung. Penularan secara tidak langsung yaitu melalui permukaan benda yang sudah terpapar oleh virus corona ini. Nah, bagaimana untuk meningkatkan imunitas anak? Dan untuk awalnya kita akan membahas dulu bagaimana hubungannya dengan tumbuh kembang, karena tumbuh kembang ini merupakan sesuatu hal yang unik yang hanya terjadi pada bayi dan juga anak dan tidak terjadi pada dewasa. Pertumbuhan atau disebut juga dengan growth. Jadi tumbuh atau pertumbuhan adalah bertambahnya ukuran fisik. Anak menjadi bertambah berat dan juga bertambah tinggi. Dapat kita lihat pada grafik yang ada di sebelah kanan ini bahwa pada saat bayi tersebut lahir, maka akan mengalami percepatan pertumbuhan dan kemudian akan mengalami penurunan dan akan meningkat kembali kecepatan pertumbuhan tersebut pada usia di atas 10 tahun. Kita lihat pada gambar yang di sebelah kanan atas. Dalam satu kelas kita dapat melihat bahwa ada anak yang lebih pendek dan juga ada anak yang lebih tinggi meskipun usia mereka sama. Dan pada gambar yang di bawahnya kita dapat melihat ada anak yang tampak lebih kurus dibandingkan dengan anak yang lainnya. Nah, ini dapat disebabkan karena kekurangan nutrisi yang menyebabkan terjadinya gagal tumbuh. Gagal tumbuh pada anak mampu menyebabkan kesakitan dan kematian meningkat. Kemudian anak tersebut juga dapat mengalami kehilangan potensi tumbuhnya yang menyebabkan stunting atau pendek. Fungsi kognitif daripada anak juga dapat berkurang yang dapat menurunkan kecerdasan, lalu adanya risiko penyakit kronis di masa dewasa. Menurut Riskesdas tahun 2018 bahwa proporsi balita pendek dan sangat pendek di Indonesia adalah sebesar 30,8%. Lalu apa itu perkembangan? Kita lihat gambar di atas ini bahwa ada seorang bayi yang mulai bisa duduk, kemudian merangkak, lalu berdiri, berjalan, kemudian berlari. Ini yang disebut perkembangan. Perkembangan adalah bertambahnya kemampuan fungsi dan juga struktur anak tersebut menjadi lebih kompleks. Dan kemampuan ini harus kita pantau, harus sesuai dengan usia anak tersebut. Perkembangan otak yang paling cepat ini terjadi dalam 1000 hari pertama kehidupan. Sering kita dengar istilah ini. 1000 hari pertama kehidupan adalah mulai dari bayi di dalam kandungan, kemudian bayi tersebut lahir, sampai anak tersebut berusia 2 tahun. Mengapa penting? Lalu kita lihat pada grafik yang di sebelah kiri atas ini. Sampai usia 2 tahun maka pertumbuhan otak anak itu terjadi paling cepat. Dan pada usia 2 tahun maka perkembangan otak itu akan mencapai 80% daripada otak dewasa. Dan pada usia 6 tahun perkembangan otaknya sudah mencapai 95% daripada otak dewasa. Dan yang penting adalah ada gambar yang di bawah, ini adalah gambar sinaps otak. Ini adalah hubungan antar sel otak. Kita akan melihat bahwa begitu pentingnya nutrisi dan juga stimulasi pada anak yang akan meningkatkan, memperbanyak, serta meningkatkan hubungan antara sel-sel otak ini sehingga anak tersebut akan menjadi lebih cerdas. Nah, kemudian kita masuk kepada tema utamanya, bagaimana meningkatkan imunitas anak. Yang pertama, yang telah kita ketahui bersama bahwa nutrisi itu sangat penting. Untuk membentuk sirkuit otak anak ada 2 hal yang penting. Yang pertama adalah nutrisi. Nutrisi ini mampu untuk membentuk sel-sel otak dan juga mematangkan sel-sel otak. Yang kedua adalah stimulasi. Stimulasi akan merangkai sinaps otak. Sehingga pada akhirnya yang kita harapkan adalah anak Indonesia itu menjadi anak yang sehat, kuat, cerdas,
terampil, percaya diri, kreatif, inovatif, komunikatif, berperilaku baik, sehingga pada akhirnya akan menjadi calon sumber daya manusia yang unggul di masa depan. Lalu nutrisi yang baik itu seperti apa? Mulai dari bayi dilahirkan sampai usia 6 bulan, kita sudah mengetahui adanya ASI eksklusif, yaitu pemberian air susu ibu secara eksklusif. Apa artinya? Bahwa ASI itu hanya diberikan tanpa tambahan makanan lain, tanpa air putih, tanpa diberikan madu maupun makanan lain. Dan kemudian pada usia 6 bulan, maka bayi mulai diberikan tambahan yaitu berupa makanan pendamping ASI. Makanan pendamping ASI yang harus kita perhatikan adalah mulai dari usia 6 bulan, teksturnya harus kita tingkatkan secara bertahap. Yaitu dari usia 6 sampai 8 bulan, makanan tersebut berupa makanan yang pure, yaitu makanan yang disaring, sehingga teksturnya sangat halus. Kemudian pada usia 8 sampai dengan 9 bulan, kita dapat mulai memberikan makanan dengan tekstur yang lebih kasar, yaitu makanan yang dicincang. Pada anak tersebut yang sudah berusia 12 bulan atau 1 tahun, maka anak tersebut sudah boleh untuk mengkonsumsi makanan seperti makanan keluarga di rumah. Yang penting lagi dalam satu porsi anak tersebut makan, mulai dari pemberian MPASI sampai untuk anak di atas usia 1 tahun, maka harus mengandung zat gizi yang lengkap, yaitu ada yang disebut makronutrien dan juga mikronutrien. Untuk makronutrien adalah mengandung karbohidrat, dapat berupa nasi, mie, roti, ubi, singkong, jagung, sagu, kentang. Kemudian protein kita bisa dapatkan dari makanan seperti ada ikan, ayam, daging. Lalu untuk lemak dan asam lemak bisa kita dapatkan dari minyak maupun margarin atau mentega. Lalu mikronutrien. Mikronutrien ini merupakan kandungan dari vitamin dan juga mineral. Vitamin yang kita harapkan adalah cukupnya vitamin A, C, D, E, zat besi dan juga zinc yang dapat kita lihat dalam kandungan makanan yang ada tertulis di sini. Lalu pemerintah juga menganjurkan untuk pemberian vitamin A pada bulan Februari dan juga Agustus pada anak usia 6 bulan sampai 59 bulan. Dan jangan lupa untuk tetap memberikan susu pertumbuhan. Untuk pemenuhan kebutuhan cairan pada anak ini juga sangat penting. Pada bayi usia 0 sampai 1 tahun, maka kecukupan cairan adalah 700 sampai 800 ml per harinya. Untuk anak usia 1 sampai 3 tahun adalah sekitar 1300 ml per hari, yaitu 5 gelas per hari. Dan pada usia anak di atas 3 tahun, maka kecukupan cairan adalah 1700 ml atau 7 gelas per harinya. Yang kedua adalah aktivitas fisik anak dan juga stimulasi. Stimulasi merupakan suatu kegiatan memberikan pengalaman sensorik kepada anak. Jadi pengalaman sensoris ini akan ditangkap oleh indera anak dan akan memperbanyak sinaps atau hubungan di otak anak. Awalnya kita akan memberikan contoh kepada anak dan berikanlah pujian kepada anak apabila anak melakukan hal yang benar, dan tentu stimulasi harus diberikan dengan penuh kasih sayang. Ini adalah contoh stimulasi yang bisa dilakukan oleh orang tua. Pada bayi di bawah usia 1 tahun, kita lihat gambar di sini, yaitu kita bisa bermain cilukba, kemudian kita main icik-icik, lalu membacakan cerita, kemudian kita bisa menggunakan mainan yang besar, ya, yang ukurannya besar, yang berwarna cerah, dan juga bisa yang berbunyi. Lalu kita bisa bermain dengan benda seperti bola. Lalu untuk bayi yang lebih besar dapat menggunakan cangkir, mangkuk, bola, dan juga kubus. Kemudian untuk anak usia toddler, yaitu 1 sampai 3 tahun, maka di sini anak sudah bisa dibacakan cerita yang dengan menggunakan cerita bergambar. Lalu bermain telepon-teleponan, menggunakan boneka berbentuk binatang, bermain puzzle, lalu bermain Lego, bermain alat transportasi, boneka, bermain pasir, dan juga seperti bermain air. Lalu untuk usia prasekolah, yaitu 3 sampai 6 tahun, aktivitas yang biasa kita lakukan di luar rumah dapat kita lakukan di dalam rumah. Misalnya, dapat bermain lempar dan tangkap bola di dalam rumah. Lalu kita dapat menanam tanaman yang kemudian dengan pot-pot kecil di dalam rumah, lalu kita ikut sertakan anak dalam kegiatan sehari-hari di rumah. Misalnya adalah memasak, kita dapat mengikut sertakan anak untuk kegiatan yang sederhana.
lalu bermain dengan cat, bermain pasir warna, melompat, bermain balon sabun, dan anak pada usia prasekolah ini sudah mampu untuk menggambar, kemudian mewarnai. Nah, ini adalah contoh video yang bisa dilihat untuk aktivitas anak yang bisa dilakukan di rumah pada anak yang lebih besar. Ini untuk selanjutnya, bahwa aktivitas anak itu dapat dibuat simple dan juga sederhana dengan alat-alat yang ada di rumah tangga. Kemudian aktivitas fisik atau latihan fisik. Berdasarkan hasil penelitian bahwa aktivitas fisik ini telah terbukti meningkatkan sistem imunitas tubuh dan menurunkan risiko untuk mengalami infeksi. Untuk anak usia 3-5 tahun dianjurkan untuk melakukan aktivitas fisik selama 3 jam per harinya dengan yang terbagi menjadi aktivitas ringan, sedang, dan juga berat. Nah, kemudian manfaat aktivitas atau stimulasi pada masa pandemi ini apa? Kita lihat dari gambar sebelah kiri. Kita dapat mencontohkan anak untuk mencoba memasang kancing bajunya sendiri, kemudian berdiri dengan satu kaki, dan juga kita dapat membangun rumah-rumahan ya di dalam rumah yang dapat meningkatkan kedekatan orang tua dengan anak, rasa syukur orang tua, kemudian rasa gembira anak, meningkatkan keterampilan stimulasi dan juga empati dan kesabaran, dan dapat mengurangi stres, kebosanan anak dan orang tua, kebingungan, dan juga kekerasan di dalam rumah tangga. Waktu screen time ini merupakan waktu di depan layar atau gadget. Memang di masa pandemi ini banyak terjadi peningkatan waktu screen time. Tetapi waktu screen time ini tetap harus dibatasi pada anak sesuai dengan usianya. Anak di bawah usia 2 tahun tidak dianjurkan untuk menonton screen time kecuali video call dengan anggota keluarga, dan pada usia 2-6 tahun dianjurkan 1 jam per harinya, anak usia 6-12 tahun 1,5 jam per hari, dan anak usia 12-18 tahun 2 jam per hari. Jarak mata ke layar adalah 30-50 cm, dan istirahatlah setiap 20 menit setelah melihat gadget dengan cara melihat jauh ataupun keluar jendela selama 20 detik. Lalu kualitas tidur. Kualitas tidur yang optimal akan mengaktifkan respon imun yang dapat berperan dalam melawan infeksi. Durasi tidur yang pendek juga berisiko terhadap kerentanan infeksi. Dianjurkan di bawah usia 1 tahun untuk tidur 14-16 jam per harinya, usia 1-3 tahun 11-14 jam per harinya. Kemudian berjemur. Jadi yang kita harapkan dari berjemur ini adalah untuk peningkatan kadar vitamin D. Yang kita harapkan untuk paparan terhadap sinar ultraviolet B yang didapatkan dari jam 9:30 pagi. Dapat dilakukan selama 10-15 menit. Yang ketiga adalah imunisasi. Lengkapilah imunisasi selama dan juga sesudah pandemi. Imunisasi yang saat ini kita gunakan adalah jadwal rekomendasi dari Ikatan Dokter
Dokter Anak Indonesia tahun 2020. Nah, imunisasi saat pandemi seperti apa? Banyak orang tua yang khawatir, cemas untuk membawa anaknya itu ke fasilitas kesehatan. Tetapi saat ini imunisasi dapat kita lakukan dengan berbagai cara. Ada imunisasi yang dapat kita lakukan di rumah, kemudian juga dapat drive-thru ke fasilitas kesehatan. Dan apabila ingin membawa anak ke fasilitas kesehatan untuk divaksin, maka aturlah jadwal terlebih dahulu, yaitu dengan mengatur jadwal kedatangan, dan juga sudah banyak rumah sakit dan fasilitas kesehatan yang memisahkan antara anak sehat dan juga anak sakit. Cucilah tangan ketika baru datang dan akan pulang ke rumah, dan jagalah jarak dengan antar penunggu di ruang tunggu. Anak yang sudah bisa berjalan maka harus dijaga tidak berjalan mondar-mandir di fasilitas kesehatan. Jauhilah orang yang sedang batuk pilek dan gunakanlah masker untuk pada anak di atas usia 2 tahun. Yang keempat, setelah kita melakukan hal tersebut, kita harus melakukan observasi atau pemantauan apakah sudah tumbuh kembangnya itu sudah baik. Dianjurkan untuk melakukan pemantauan setiap bulan pada anak sampai usia 1 tahun, dan setiap 3 bulan sampai usia 3 tahun, dan setiap 6 bulan sampai dengan usia 6 tahun. Ini adalah grafik pertumbuhan yang kita gunakan. Grafik ini bisa kita dapatkan di buku KIA yang warnanya pink ataupun buku yang didapatkan ketika anak lahir. Nah, ini adalah grafik pertumbuhan. Yang biru adalah untuk anak laki-laki dan juga yang untuk yang perempuan yang berwarnanya pink atau merah muda. Ada untuk usia 0 sampai 2 tahun dan juga untuk usia 2 sampai 5 tahun. Tentu ada juga grafik yang digunakan untuk anak yang lebih dari 5 tahun. Yang kelima, selain kesehatan fisik yang harus kita jaga, maka kesehatan mental dari anak-anak kita harus kita jaga. Pandemi telah mengubah rutinitas kerja, rumah, dan juga sekolah sehari-hari. Hal ini tentu sulit untuk anak dan juga remaja. Caranya adalah buatlah rutinitas baru yang simpel dan juga fleksibel. Mulailah membicarakan mengenai pandemi COVID. Berikanlah informasi yang jujur dan juga sesuai untuk usia. Dengarkanlah pendapat anak mengenai COVID dan juga keadaan saat ini. Sebelum tidur, luangkanlah waktu sebentar untuk bercerita tentang hari ini. Berikanlah pujian kepada anak jika dia melakukan hal yang baik, dan jadwalkanlah olahraga setiap hari. Nah, untuk stop penyebaran virus corona, saat ini masih dianjurkan untuk berada di rumah saja. Praktikan membersihkan rumah. Nah, bicarakan bahwa virus tersebut mampu bertahan pada permukaan benda pada waktu tertentu termasuk mainan. Sehingga sebelum dan juga sesudah bermain, kita harus ajarkan anak untuk mencuci tangan. Lalu, apabila ada orang dewasa yang melakukan kegiatan di luar rumah sampai ke rumah, maka ia harus mandi, keramas, dan juga ganti baju yang bersih sebelum bertemu dengan anggota keluarga yang lain. Protokol kesehatan tentu harus diterapkan. Ajarkan anak kita untuk mencuci tangan. Dapat dengan metode yang menarik, yaitu dengan cara menyanyikan lagu sambil mencuci tangan. Kemudian berikanlah pujian ataupun hadiah apabila anak melakukan hal yang benar. Kita harus menerapkan etika bersin dan juga batuk. Kita saat bersin ataupun batuk, maka dapat menggunakan lengan bagian dalam ataupun menggunakan tisu pada saat bersin atau batuk. Untuk anak di atas 2 tahun, apabila ada keperluan untuk keluar rumah, maka dianjurkan untuk menggunakan masker. Sedangkan untuk anak di bawah usia 2 tahun, maka dapat alternatifnya menggunakan face shield ataupun dengan menggunakan kereta dorong dengan penutup. Tetap jaga jarak, yaitu 1-2 meter. Di sini kita lihat bahwa hindari keramaian, lalu cuci tangan dengan sabun dengan air mengalir selama minimal 20 detik. Hindarilah menyentuh wajah, terutama mata, hidung, dan juga mulut. Hindari kontak langsung, lakukan physical distancing, dan juga terapkan etika batuk dan juga bersin. Nah, kemudian kapan kita harus membawa bayi dan anak kita ke fasilitas kesehatan? Apabila terdapat sesak nafas ataupun biru pada bibir, adanya buang air besar cair atau diare yang terus-menerus atau muntah yang disertai dengan lemas, adanya nyeri perut yang hebat, perdarahan terus-menerus, adanya kejang atau penurunan kesadaran, demam tinggi selama 3 hari, adanya kecelakaan, keracunan,
maka kita harus segera membawa anak ataupun bayi ke fasilitas kesehatan. Nah, take home message pada hari ini adalah tetap di rumah saja. Nah, kemudian terapkan protokol kesehatan, dan untuk meningkatkan imunitas anak kita harus ingat 5 hal. Yang pertama adalah berikan nutrisi sesuai dengan usia anak. Yang kedua adalah lakukan aktivitas fisik dengan cara stimulasi. Yang ketiga, tetap lengkapi imunisasi. Yang keempat, lakukan observasi atau pemantauan tumbuh kembang anak kita. Yang kelima adalah kita juga harus menjaga kesehatan mental. Baik, sekian dari saya. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih. Shalom. Atas nama Gembala, seluruh pengerja CK7 dan Jemaat Tuhan, kami mengucapkan terima kasih kepada Dr. Elizabeth Clarissa Wawor yang telah memberkati kita semua melalui penyampaian pengetahuan bagi ibu-ibu dalam menjaga daya tahan tubuh atau imunitas dari setiap anak-anak agar mereka terlindung dari ancaman pandemi COVID-19. Tuhan Yesus memberkati ibu dan keluarga berlimpah-limpah. Berikut kami sampaikan pengumuman kegiatan sepekan. Ibadah live streaming minggu depan tanggal 7 Februari 2021 akan dilayani oleh Bapak Pendeta Gilbert Lumoindong pada pukul 7 pagi, pukul 9, pukul 11.30, pukul 2 siang, dan pukul setengah 5 sore. Ibadah ini juga akan disertai dengan perjamuan kudus. Harap Bapak Ibu untuk mempersiapkan perjamuan kudus. Ibadah tersebut akan disertai dengan ibadah secara online mulai pukul 7 pagi untuk ibadah Mandarin Service, ibadah dewasa muda atau Young Adult, Youth dan Junior Bahasa Indonesia, ibadah anak Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, serta ibadah anak berkebutuhan khusus di channel YouTube yang sama GBPRJ CK7. 316 Youth Ministry English Service pada hari Sabtu tanggal 6 Februari 2021 pukul 4 sore akan dilayani oleh Pastor John Lesmana dengan tema di bulan Februari ini, Free People. 316 Youth Ministry diperuntukkan bagi anak muda dari umur 12 sampai dengan 24 tahun. Mari kami mengundang anak-anak muda untuk bergabung melalui live streaming di YouTube channel GBPRJ CK7. Kita akan memuji menyembah Tuhan bersama dan pengenalan serta iman kita kepada Tuhan Yesus akan bertumbuh bersama-sama. Persembahan umum, kolektor perpuluhan, ucapan syukur, dan lain-lain dapat dilakukan melalui e-banking, mobile banking, ATM maupun online di website rekening persembahan CK7, BCA Cabang Tamrin dengan akun 206-333-8222 atas nama GBPRJ. Persembahan dapat juga diberikan melalui QRIS dengan QR Code terlampir, atau Bapak Ibu dapat melihatnya langsung di medsos masing-masing cabang. Firman Tuhan di Mazmur 4 ayat 6 berkata, "Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan." Unit pengajaran CK7 membuka kelas online untuk Bible Study. Bible Study tersebut adalah sebuah program pengajaran firman Tuhan yang alkitabiah meliputi dasar-dasar teologi dan praktikal. Program Bible Study CK7 tersebut akan diadakan setiap hari Senin pukul 7 sampai dengan pukul 9 malam. Dan kelas dibuka mulai pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021. Kelas tersebut dapat diikuti oleh pengerja maupun jemaat dan tidak dikenakan biaya. Untuk informasi lengkap dan pendaftaran dapat menghubungi nomor WhatsApp yang tertera. Gembala mengajak kita semua pengerja maupun jemaat untuk tetap setia membangun hubungan intim dengan Tuhan melalui doa fajar pada pukul 4.40 pagi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, dan menara doa pada pukul 3 sore sampai dengan pukul 9 malam pada setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu via aplikasi Zoom. Agar kita semua luput dari pandemi COVID-19, krisis ekonomi, masalah keluarga, dan lain-lain. Untuk info link ke ID serta password Zoom doa fajar dan menara doa selama bulan Februari, krisis dan pandemi ini bukanlah akhir dari segalanya. Namun, dari kondisi ini berbagai aspek kehidupan kita diuji. Krisis ini tentu akan berakibat terjadinya perubahan pola dunia bisnis, namun juga akan ada kesempatan untuk menghasilkan suatu kreasi yang baru. Bersiaplah menyikapi tantangan dalam 3 fase: accept, adapt, accelerate untuk mencapai higher achievement. Dapatkan 5 strategi The Great Shifting. Mari kami mengundang Bapak Ibu untuk mengikuti webinar MOI GBPRJ Group CK7 yang akan diadakan melalui Zoom pada hari Senin tanggal 1 Februari 2021 pukul setengah 8 malam sampai dengan pukul 9 malam. Dengan pembicara Bapak Haryanto Kandani. Beliau adalah Achievement Motivator, penulis 5 buku bestseller, marketing dan leadership coach. Dan dengan topik, Are you ready for the great shifting? Webinar ini gratis, silakan daftar segera dengan klik ke www.gbprj.org/moi. Dan untuk info lebih lanjut, silakan menghubungi nomor WhatsApp yang tertera di layar Bapak Ibu sekalian.
Unit pengajaran CK7 akan kembali mengadakan CK7 Virtual Graduation untuk murid KOM 100, 200, 300, serta Junior 100 yang akan diikuti sekitar 615 orang wisudawan dan wisudawati yang telah selesai mengikuti pendidikan KOM secara online. Acara wisuda tersebut dilakukan via Zoom yang akan dipimpin langsung oleh Bapak Gembala CK7 pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2021. Bagi keluarga atau teman dapat mengikuti acara tersebut via live streaming di channel YouTube GBPRJ CK7. Bagi para wisudawan atau wisudawati, harap menghubungi WhatsApp di 0818 0267 6995 dan di 0856 5555 8577 untuk mendapatkan link, ID, serta password sesuai tingkat kelas kelulusan. Kami kembali membuka kelas KOM online baik untuk umum maupun junior. Harap segera mendaftarkan diri bagi Bapak Ibu dan anak-anak yang mau mengikuti kelas KOM online tersebut dengan menghubungi nomor WhatsApp yang tertera di layar Bapak Ibu sekalian. Setelah Spiritual Guidance for Lovers batch pertama yang telah berhasil mementor dan melengkapi para generasi Yeremia dalam mencari pergaulan yang benar, juga bergandengan tangan dengan para orang tua untuk sama-sama membimbing generasi tersebut. Kini Spiritual Guidance for Lovers batch kedua akan segera dimulai. Mari kami mengundang kembali anak-anak dan para orang tua yang belum sempat mengikuti acara tersebut di batch pertama untuk dapat segera mendaftarkan diri untuk mengikuti Spiritual Guidance for Lovers batch kedua, supaya kita bisa sama-sama diperlengkapi. Untuk info lengkap dan pendaftaran dapat menghubungi nomor WhatsApp yang tercantum di layar Bapak Ibu sekalian. Untuk pendaftaran secara online dapat langsung mengakses link yang tercantum di layar Bapak Ibu sekalian. Living a life of integrity. Kehidupan yang berintegritas membuahkan kepercayaan. Apapun, dimanapun, dan kapanpun Tuhan tempatkan kita, biarlah setiap kita memiliki kehidupan yang berintegritas. Pertanyaan untuk kita semuanya, apakah mungkin kita memiliki kehidupan berintegritas dalam semua aspek kehidupan kita? Apakah memiliki karisma menjamin kita berintegritas? Dapatkan jawabannya dengan bergabung dalam online call bersama kami pada Jumat tanggal 5 Februari 2021 pukul 7 malam sampai dengan pukul 9 malam. Dan pada hari Sabtu tanggal 6 Februari 2021 pukul 10 pagi sampai dengan pukul 12 siang. Dapatkan Zoom link dan meeting ID-nya dengan menghubungi nomor WhatsApp yang tertera di layar Bapak Ibu sekalian. Belum usai pandemi COVID-19, tahun 2021 dibuka dengan berbagai peristiwa duka yang terjadi di Indonesia. Berbagai bencana alam terjadi di sejumlah daerah di Indonesia, mulai dari banjir, longsor, gunung meletus hingga gempa bumi yang merenggut korban jiwa. Dan kali ini gempa bumi tektonik mengguncang wilayah Majene dan Mamuju di Sulawesi Barat pada hari Senin tanggal 18 Januari pukul 12:11 waktu Indonesia bagian tengah. Bencana tersebut begitu banyak menelan korban. Ada yang meninggal dunia, namun banyak pula yang masih hidup tetapi sudah kehilangan tempat tinggal beserta sandang pangan tentunya. Yang tersisa hanya pakaian yang melekat di tubuh mereka. CK7 kembali mengetuk hati dan membuka kesempatan untuk seluruh pengerja dan jemaat Tuhan yang terbeban untuk memberikan bantuan kepada para korban. Firman Tuhan di Ibrani 13 ayat 16 mengatakan, "Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah." Mari Bapak Ibu ambil bagian untuk membantu para korban dengan menyalurkan bantuan Bapak Ibu ke rekening BCA Cabang Tamrin atas nama GBPRJ dengan akun 206 316 7878. Apa yang kita tabur, maka itu yang akan kita tuai. Bagi Bapak Ibu yang minggu lalu belum mengikuti ibadah Cancer Ministry, Praise and Worship Night, dan Women of Integrity, maka Bapak Ibu dapat mengikutinya melalui rerun atau tayang ulang di channel YouTube yang sama, GBPRJ CK7. Sekian pengumuman untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Kami mengundang semua jemaat Welcome Baby Day. Mari kita satukan hati untuk berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur atas semua kebaikan-Mu. Terima kasih buat semua pengetahuan yang disampaikan hari ini oleh Dr. Elizabeth Kalarisa. Tuhan memberkati Dr. Elizabeth dengan berlimpah-limpah dan menjadi berkat bagi banyak orang. Keluarganya ada dalam penyertaan Tuhan yang sempurna. Kami berdoa untuk para bapak-bapak yang di rumah. Tuhan, Engkau memberkati pekerjaan, usaha, dan apa yang mereka kerjakan Tuhan buat berhasil. Urapan Nabi, Imam, dan Raja Tuhan curahkan. Diberi kemampuan untuk mendidik dan membawa keluarganya menjadi keluarga yang takut akan Tuhan serta hidup kudus.
Kami berdoa untuk para istri-istri khususnya yang sedang mengandung. Diberkatilah para istri-istri menjadi tiang doa yang kokoh, diberi hikmat dalam tugasnya menjadi seorang istri atau ibu bagi anak-anaknya. Diberkatilah kehamilannya, diberi tubuh yang selalu sehat dan kuat. Selama masa kehamilan Tuhan jagai dan pelihara serta dijauhkan dari virus COVID-19. Proses kelahiran Tuhan campur tangan, dibuat lancar dan dijauhkan dari segala halangan. Saat ini saya mengajak para bapak-bapak dan ibu-ibu, mari kita sama-sama berdoa buat janin yang ada dalam kandungan. Diberkatilah setiap janin yang dalam kandungan, berkembang dengan sempurna, sehat dan kuat, lahir menjadi anak yang takut akan Tuhan, cinta orang tua dan sesama. Diberkati dengan urapan Daniel 10 kali lebih unggul dan lebih cerdas daripada orang dunia. Kami berdoa buat Gembala Sidang kami Pak Niko dan Gembala CK7 Pak Dr. Yanto. Diberi kesehatan dan kekuatan senantiasa. Tuhan menuntun Pak Niko dan Pak Dokter dalam pengembalaannya membawa jemaat hidup berkenan kepada Tuhan. Dan kedua hamba-Mu dijauhkan dari segala yang jahat. Kami berdoa semua jemaat Welcome BBD diberkati dan dilindungi oleh Tuhan. Ini saatnya kita siapkan hati untuk menerima berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Jemaat Baby Day yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk menerima berkat. Terimalah berkat dari Tuhan yang berlimpah-limpah, kasih karunia dari Anak yang tunggal Yesus Kristus, dan penyertaan yang manis dari Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha, bahkan untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin.